Kemenangan Timnas Indonesia U17 ternyata lebih dari sekedar hasil 2 gol atas Uzbekistan. Ini bukan cuma soal skor di papan, bukan sekedar catatan menang kalah yang bisa dilihat angka. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih sakral, lebih menyentuh hati, sebuah momen yang membuat bulu kuduk berdiri, membuat dada sesak penuh haru, dan membuat orang yang menontonnya langsung sadar. Inilah makna membela merah putih. Karena di balik kemenangan itu ada tradisi, ada kebersamaan, ada penyemangat jiwa, penyatu tim, dan ada sebuah energi yang membuat kita yakin kalau masa depan Garuda Muda akan lebih kokoh. Dan terbukti, semua pemain gak ada yang terlalu tegang. Walaupun beberapa pemain baru debut setelah mendapatkan kesempatan pertama dari seleksi, siapa sangka langsung bisa akrab dan adaptasi. Termaksud bisa mengikuti beberapa tradisi seperti menyanyikan lagu Tanah Airku. Mereka paham, seusai laga, nggak langsung keluar lapangan, nggak langsung mandi, nggak langsung merayakan, tapi akan lebih dulu menyanyikan lagu Tanah Airku. Dan siapa sangka, ternyata pemain baru pun sudah hafal loh. Membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh dalam membela Garuda, bahkan sudah belajar dari orang tuanya sebelum masuk ke skuad asuhan Nova Arianto. So, berikut cerita kebersamaan, keakraban, hingga pemahaman bintang diaspora baru yang ternyata sudah paham dengan tradisi Timnas Indonesia. Setiap kali Timnas Indonesia berlaga di kandang, ada satu momen sakral yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama. Bukan hanya ritual, tapi seperti doa, seperti mantra kebangsaan yang menyatukan puluhan ribu jiwa di tribun. Apalagi kali ini di Stadion Utama Sumatera Utara. Suasananya luar biasa, tribun penuh sesak, membanjiri setiap sudut. Angka resmi menyebut 21.000 lebih penonton hadir. Tapi seakan-akan terasa lebih besar. Ini hampir menutup seluruh tribun Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 25.000 kursi lebih saja. Orang-orang rela berdesakan, rela berdiri, rela demi bisa menyaksikan sejarah kecil dari Garuda Muda. Begitu peluit panjang berbunyi, skor 0-2 tercatat di papan. Semua tahu harus menghormati lawan. Uzbekistan yang datang sebagai juara Asia U17 sudah melakukan yang terbaik. Mereka keluar lapangan dengan kepala tegak, dan Indonesia tidak langsung merayakan. Tidak ada yang buru-buru mandi, tidak ada yang asal teriak kegirangan. Semua menunggu satu momen ketika stadion mendadak senyap, lalu perlahan berubah menjadi satu suara bulat Tanah Airku. Dan benar saja, begitu Uzbekistan keluar lapangan, penonton mulai bangkit. Dari tribun timur, suara pertama menggema, disambut tribun selatan, lalu barat, lalu utara. Dalam hitungan detik, ribuan orang sudah kompak menyanyikan lagu karya legendaris Ibu Sud. Di tengah lapangan, para pemain dan staf Timnas Indonesia berdiri melingkar. Kepala sedikit menunduk, tangan merangkul rekan di samping, dan suara mereka ikut menyatu dengan penonton. Bahkan cowok dari Prancis pun ikut mendalami saat menyanyikan lagu Tanah Airku. Bayangkan ribuan suara bercampur jadi satu. Lagu yang sederhana tapi syarat makna. Tidak ada alat musik, tidak ada aransemen megah, tapi justru itu yang bikin merinding. Murni suara manusia, murni cinta tanah air. Meskipun baru-baru ini perdebatan mengenai hak ekonomi atas karya cipta musik kembali mengemuka yang merujuk pada lagu ikonik ciptaan Sarijah Niung atau yang lebih kita kenal sebagai Ibu Sud. Akan tetapi untungnya, klaim hak cipta yang diutarakan LMKN tidak diperpanjang oleh pihak ahli waris. Para ahli waris mendiang Ibu Sud secara terbuka menyatakan sikap yang bertolak belakang dengan tuntutan hukum tersebut. Dan lihatlah, lagu ini juga menyimpan kisah yang lebih dalam lagi, sebuah cerita tentang diaspora muda
lantang, matanya serius, benar-benar seperti sudah lama melakukan ini. Padahal semua tahu, ia besar di luar negeri dengan bahasa dan kultur yang berbeda. Tapi di malam itu, ia 100% Garuda. Lalu ada Eizar Jacob Tanjung. Kalau Aaron terlihat tegas, Eizar justru lebih emosional. Bahkan ada momen ia menyanyikan dengan mata terpejam, seakan-akan merasakan betul makna setiap kata. Beberapa kamera menangkap wajahnya, dan jelas terlihat ini bukan formalitas, ini dari hati. Dan meskipun Noha Pohan tidak terlalu tertangkap kamera, banyak yang tahu ia juga ikut menyanyi. Gestur tubuhnya, mulut yang bergerak mengikuti lirik, semua menunjukkan hal yang sama. Ia sudah menyiapkan diri untuk tradisi ini jauh sebelum pertandingan dimulai. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana bisa mereka hafal? Bagaimana bisa mereka begitu menjiwai padahal tidak lahir dan sekolah di Indonesia? Jawabannya sederhana, orang tua mereka. Ya, di balik totalitas itu ada peran keluarga. Mungkin sejak kecil mereka sudah sering mendengarkan cerita tentang Indonesia, tentang merah putih, tentang perjuangan, bahkan mungkin tentang sepak bola kita. Bayangkan di ruang tamu rumah mereka di luar negeri, ada lagu-lagu Indonesia yang diputar. Ada kisah-kisah tentang Garuda yang diceritakan menjelang tidur. Ada ajaran bahwa meskipun lahir di tanah asing, darah yang mengalir tetap merah putih. Jadi, ketika kesempatan membela Indonesia datang, mereka sudah siap. Tidak lagi canggung, tidak lagi bingung. Bahkan tradisi seperti menyanyikan Tanah Airku pun sudah menjadi bagian dari diri mereka. Lebih dari itu, ada hal menarik yang jadi perbincangan. Banyak yang membandingkan dengan pemain diaspora negara tetangga. Ada yang bahkan sudah berusia dewasa, sudah lama membela timnas mereka, tapi masih belum hafal lagu kebangsaan negaranya sendiri. Di mana saat pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya. Para bintang diaspora baru juga ternyata hafal lirik lagunya. Berbeda dengan pemain diaspora tetangga yang bahkan sudah tua pun belum hafal-hafal. Di situ terlihat perbedaannya. Garuda muda kita bukan hanya datang untuk main bola. Mereka datang dengan totalitas, dengan rasa memiliki. Hafal Indonesia Raya saat pembukaan, hafal Tanah Airku seusai laga, lengkap sudah simbol kesungguhan mereka. Dan ketika totalitas itu berpadu dengan kualitas di lapangan, hasilnya luar biasa. Tidak heran kalau melawan Uzbekistan pun mereka bisa main lepas. Tanpa tegang, tanpa kikuk, semua berjalan dengan ritme yang seolah sudah diskenariokan. Dari lini belakang yang disiplin, lini tengah yang solid, hingga penyerang yang tajam. Semua berjalan seimbang. Dan yang lebih penting, mereka menikmatinya. Karena mereka tahu ini bukan sekedar laga uji coba. Ini panggung untuk membuktikan cinta tanah air. Setelah lagu selesai, suasana makin membara. Para pemain, pelatih, dan ofisial berjalan ke arah tribun mendekati Ultras Garuda. Di sana ribuan supporter sudah menanti. Teriakan Garuda, Garuda menggema. Pemain membalas dengan tepuk tangan. Ada yel-yel yang dikomandoi dari tribun, lalu pemain ikut menirukan. Beberapa pemain bahkan berinteraksi langsung, melempar jersey, menyapa dengan senyum, bahkan ada yang mengangkat tangan membentuk simbol hati. Dan tentu saja sang kapten Putu Panji menggunakan pengeras suara mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter di tribun. Inilah momen ketika batas antara pemain dan supporter hilang. Mereka bukan lagi tim dan penonton, mereka keluarga besar, satu tubuh, satu jiwa. Dan jangan salah, momen seperti ini punya dampak luar biasa. Buat pemain muda, ini jadi energi tambahan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan di lapangan tidak sia-sia. Ada puluhan ribu orang yang mendukung, ada jutaan orang di rumah yang ikut bangga. Buat supporter, ini adalah pengingat kalau perjuangan mereka mendukung tidak pernah dianggap remeh. Mereka dihargai, diakui, dan dijadikan bagian dari perjalanan Garuda Muda. Yang lebih penting adalah bagaimana tradisi tanah airku bisa menjadi simbol persatuan. Bagaimana pemain diaspora bisa menunjukkan totalitasnya. Bagaimana supporter dan pemain bisa jadi satu. Garuda Muda U17 sudah menunjukkan itu semua. Dan kalau tradisi ini terus dijaga, jangan kaget kalau suatu hari nanti lagu Tanah Airku bukan hanya bergema di stadion-stadion Indonesia, tapi juga di panggung dunia.
Pada intinya, kemenangan 2 gol atas Uzbekistan lebih dari sekedar angka di papan skor. Ini adalah kemenangan hati, kemenangan tradisi, kemenangan identitas. Garuda Muda menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang teknik dan taktik, tapi juga tentang jiwa yang menyatu. Dari tribun hingga lapangan, dari diaspora hingga putra daerah, semua larut dalam momen yang sama, menyanyikan tanah airku dengan sepenuh hati. Inilah yang membedakan Indonesia ketika pemain muda yang besar di luar negeri pun rela belajar, rela menjiwai, hingga hafal tradisi sejak sebelum mengenakan seragam. Itu artinya mereka tidak sekedar pemain, mereka adalah bagian dari bangsa. Dan ketika tradisi ini terus dijaga, kita bisa yakin masa depan Garuda tidak hanya akan berdiri kokoh di Asia, tapi juga siap berkibar di panggung dunia. Karena di balik setiap kemenangan, ada doa, ada budaya, ada cinta tanah air yang mengalir. Dan malam melawan Uzbekistan ini, semua itu berpadu jadi satu, membuat bulu kuduk berdiri. Membuat kita percaya bahwa masa depan Indonesia di tangan anak-anak muda ini akan semakin terang benderang. Semangat Garuda Muda!